알겠습니다. 엄마, 엄마. Beralih ke sebuah galeri kecil milik wanita bernama Suyong. Ia mengajak teman-temannya untuk memamerkan koleksi lukisan-lukisan dari seniman terkenal. Sampai kemudian ia memperlihatkan sebuah lukisan karya seniman yang baru-baru ini terkenal bernama Ryu Ganmo. Lukisan itu bernilai fantastis, yaitu 300 juta. Temannya, Yejin langsung tertawa melihat lukisan yang mahal itu. Ia berkata, jika mempunyai lukisan yang sama yang ia beli di pasar loak dan cuma 100.000. Bahkan Yejin membuktikannya saat menghubungi ibunya, di mana lukisan itu ia taruh di ruang tamunya. Suyong dan Yejin lalu bertengkar dan saling menuduh siapa yang telah berbohong. 작정맨이야. Lalu kemudian beralih ke Sukhun dan Yona. Yona menjelaskan, ia menyesal saat mereka bersama, ia pernah menggugurkan kandungannya dan menggagalkan kesempatan Sukhun menjadi ayah. Setelah berumur 30 tahun, ia pun sadar ia ingin memiliki anak. Ia minta maaf kepada Sukhun. Namun Sukhun pergi meninggalkan Yuna begitu saja. Suatu hari, Hyomin menerima pesan dari saudara kembarnya Hyoju. Rupanya selama ini, Hyomin dan Hyoju berhubungan baik. Bahkan Hyomin belajar bahasa isyarat demi bisa mengobrol dengan Hyoju. Namun rupanya, Hyoju bisa membaca gerak bibir. Jadi mereka bisa bicara dengan nyaman. Hyoju memberitahukan jika temannya mendapatkan surat dari penggugat yaitu seniman Ryu Ganmo tentang pelanggaran hak cipta. Dan karena temannya itu tidak datang, maka putusan sidang akan dilakukan hari ini. Hyoju meminta kepada Hyomin untuk membantu temannya menunda sidang. Menurut Hyomin, sepertinya kasus ini serius, mengingat firma hukum Lee Enso yang menanganinya. Hyomin pun setuju untuk membantu teman saudara kembarnya dan kemudian ia langsung datang ke sidang meminta kepada hakim untuk menunda putusannya. Lalu, Hyomin pun memberitahukan kasus ini kepada Jinwoo. Jinwoo langsung menegur Hyomin karena seenaknya menerima kasus. Apalagi ini kasus pro bono yang artinya bantuan gratis yang biasa dilakukan oleh tim Hong Do-yoon. Apalagi Hyomin masih pengacara muda yang masih belum boleh menerima sebuah kasus dan harus minta persetujuan terlebih dahulu dari seniornya. Lalu Jinwoo melaporkan hal ini kepada Sukhun. Sukhun tidak terkejut lagi melihat tingkah Hyomin. Sudah dari awal ia selalu membuat masalah. Tapi karena kasus sudah diterima dan lawan mereka adalah firma hukum Lee Enso, maka Sukhun ingin Hyomin bertanggung jawab dan memimpin persidangan. Sementara itu, tim Lee Enso dipimpin oleh Han Sung-chan. Karena menurutnya mereka pasti menang, maka ia menyuruh pengacara muda Min Sora untuk melawan tim hukum Yulim. Apalagi ia mengetahui jika Kang Hyomin yang menjadi lawan mereka. Sung-chan ingin Sora harus menang dan mengalahkan Hyomin. Hyomin dan Sora sama-sama berusaha keras untuk memimpin sidang kali ini. Mereka sama-sama belajar bahkan lembut agar bisa berargumen dengan baik. 이게 있었구만. 있어서 잠이 확 깨네. Hyomin lalu meminta bantuan dari Sukhun. Menurut Sukhun, laporan Hyomin sudah ditulis dengan baik, tinggal cara dia menyampaikannya. Hyomin lalu berlatih di hadapan Sukhun dan di sana argumen Hyomin terdengar masih belum bisa meyakinkan hakim. Bahkan terkesan jika Hyomin sedang berbohong. Sukhun ingin Hyomin belajar mempercayai kliennya. Benarkah kliennya tergugat meniru lukisan seniman terkenal Ryu Ganmo? 걷어내고 본질을 봐요. Singkat cerita, pengadilan pun dimulai dengan penggugat seniman Ryu Ganmo dan tergugat Mon Jung-hee. Dua lukisan yang ada kemiripan mencolok dihadapkan di depan persidangan sebagai bukti, di mana penggugat yakin tergugat telah meniru lukisannya setelah ia mengadakan pameran beberapa bulan yang lalu.
Menurut Hyomin, Yejin, orang yang melaporkan permasalahan lukisan ini, menyebutkan jika ia membelinya di pasar loak setahun yang lalu sebelum pameran seniman dari Ryuganmo. Namun sayang, saat hakim meminta buktinya, tidak ada bukti yang objektif dan kredibilitasnya tidak membuktikan apa-apa. Hyomin lalu meminta pemeriksaan silang atau pemeriksaan dari kedua belah pihak. Yang pertama, ia menanyai penggugat, yaitu seniman Ryuganmo, dan menanyakan, dilihat-lihat, dari lukisan sebelumnya Ganmo melakukan teknik lukisan yang baru. Dan ingin Ganmo menjelaskan teknik baru itu di sidang ini. Ganmo bersikap seolah meremehkan mereka semua yang menurutnya tidak mengerti tentang apa itu seni. Jika ia menjelaskan pun, ia yakin tidak ada satupun dari mereka yang mengerti. Ia bersekolah di sekolah khusus seniman, jadi sudah jelas dialah yang melukis lukisan tersebut. Hong Do-yoon selaku pendamping kasus pro bono menggerutu karena Hyomin tidak bisa membuat penggugat diam karena dari tadi ia bicara terus-menerus tanpa berhenti. Bahkan topik yang ia bicarakan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Hyomin. 증인, 대리인이 묻는 말에만 답변하세요. Lalu setelah itu giliran tergugat Moon Jong-hee ditanyai oleh Hyomin. Di sana Jong-hee justru tidak bisa menjawab apa-apa. Ia gugup dan tidak menjawab dengan benar. Jong-hee malah menjawab jika ia ingin pulang, lalu memeluk ibunya. Perilakunya sungguh membingungkan dan di sana pihak Lee En-soo yakin mereka sudah menang. Dan kemudian barulah ibu Jong-hee memberitahukan jika putrinya mengalami disabilitas intelektual. Fisiknya berumur 21 tahun, tapi level kecerdasannya masih 13 tahun. Ibunya tidak mendaftarkan anaknya sebagai anak yang disabilitas karena ia hidup normal, hanya sedikit berbeda. Jadi, mereka tidak punya rekam medis dari dokter. Hyomin langsung dimarahi habis-habisan oleh Hong Do-yoon. Bisa-bisanya ia menerima kasus tapi tidak tahu kondisi kliennya sendiri. Sokun langsung menyuruh Do-yoon untuk pergi saja. Meski ini adalah kasus pro bono, tapi Hyomin masih tanggung jawabnya. Sementara Min Sora langsung melaporkan jika Jong-hee rupanya menderita disabilitas intelektual. Situasi ini membuat Sung Chan ingin Sora menekan tergugat hingga ia mengakui jika telah meniru lukisan tersebut. Singkatnya, sidang kembali dimulai dan di sana Sora dengan jelas menekan Jong-hee. Jong-hee ketakutan hanya berkata iya-iya saja. Sehingga kesimpulannya jika Jong-hee benar telah meniru lukisan dari Ryugoman. 대답하시라고요. 네. 이상입니다. Di sana Hyomin bingung harus berbuat apa karena kondisi Jong-hee seperti ini. Ia pun meminta sidang ditunda, tapi pihak lawan menolak dengan tegas, begitu juga dengan hakim. Hyomin lalu meminta jeda sebentar dan bicara berdua dengan Jong-hee. Ia ingin Jong-hee percaya kepadanya, fokus saja kepada dirinya, jangan kepada orang lain. Akhirnya ketika sidang dimulai, Hyomin bertanya kepada seniman Ryugoman, apakah ada pesan tersembunyi atau makna tersirat di dalam lukisan yang Goman buat? Ia hanya bercerita lukisan itu ia buat ketika anaknya lahir. Menurutnya, rasa gembira ketika anaknya lahir digambarkan seperti festival. Jadi ia membuat lukisan tersebut. Lalu, Hyomin bertanya lagi, apakah ada gambar di balik lukisannya? Goman ragu menjawab, tapi ia berkata tidak. Lalu kemudian Hyomin kembali menanyai Jong-hee. Ia bertanya apa Jong-hee tahu lukisan apa yang ada di sana. Jong-hee awalnya ragu, ia sempat menoleh ke arah ibunya. Setelah ibunya setuju, barulah Jong-hee menjawab jika itu adalah lukisan wajah ayahnya. Ia menunjukkan foto ayahnya dan menjadikan foto tersebut sebagai bukti. Namun di lukisan tersebut sama sekali tidak terlihat ada wajah seseorang.
Rupanya karena takut ibunya bersedih jika ia menggambar wajah ayahnya, maka ia menyembunyikannya. Jika lukisan itu berada di tempat yang gelap, lalu disorot cahaya, maka akan tampak wajah ayahnya di sana. Rupanya, Jong-hae merindukan sosok ayahnya. Dahulu saat masih kecil, ayahnya sangat menyayanginya. Tapi entah mengapa ayahnya tiba-tiba meninggalkan dirinya dan ibunya. Ibunya langsung membakar semua foto ayahnya. Tapi Jong-hae sempat menyelamatkan satu foto. Dan kemudian ia melukis wajah ayahnya diam-diam agar ibunya tidak bersedih. Bahkan tidak hanya satu, semua lukisan Jong-hae adalah gambar ayahnya. Dibuktikan dengan lukisan yang lainnya. 아빠를 왜 이렇게 그리워하는지 안아줬던 거였구나. Terbukti jika Jong-hae sama sekali tidak meniru lukisan Ryu Goman. Justru Ryu Goman-lah yang sudah meniru lukisan Jong-hae. Hyo-min meminta Goman untuk segera meminta maaf dan membayar kerugian yang menimpa Jong-hae. Tapi Ryu Goman malah menolak dengan sombong dan ia berkata justru Tuhan dan Jong-hae lah yang harus minta maaf kepadanya. Kenapa Tuhan tidak memberikan keahlian melukis kepada dirinya, justru kepada disabilitas seperti Jong-hae? 내가 이 작품 발견하지 않았으면은 안목이 아니었으면 이게 아니었다고요. Sidang pun telah berakhir dengan Yulim lagi-lagi mengalahkan Lee En-so. Mereka memuji kinerja Hyo-min dan pada saat itu gantungan tas milik Hyo-min terjatuh. Seok-hun langsung mengambilkannya dan memanggil Hyo-min dengan panggilan pengacara Kang. Seolah meresmikan jika Hyo-min pantas dipanggil sebagai seorang pengacara karena kemampuannya. 변호사를 불렀는데 왜 뭉클하지? 너를 좋아한다는 그 말을 참아할 수 없었어.